merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam Injil Matius, ya, pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saudara. Ayatnya sudah saya tulis di sana. Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang berbunyi demikian, Bapak Ibu. Boleh dibaca di rumah masing-masing, tapi kondisi mic-nya di-mute ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Itu yang masuk terakhir ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang pagi-pagi, itu jam 6 pagi, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Padahal sudah sepakat tadi 1 dinar. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberi kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah bekerja di kebun anggurnya. Makanya tadi Pak Luki mimpin pujian, lagunya adalah jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oke, disesuaikan dengan judul khotbahnya, saudara-saudara. Nah, saya berharap kita semua tidak lelah, walaupun kenyataannya memang lelah. Siapa sih yang bekerja nggak pernah lelah? Angkat tangan, saudara-saudara. Kalau nggak pernah lelah, berarti saudara robot. Ya, bukan manusia. Tapi kalau kita ini manusia normal, saudara, ya kita lelah, kita capek, makanya ada istirahat. Tapi artinya di sini adalah, saudara, kalau untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, jangan sampai kita kendor, ya, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita tidak bergairah. Bukankah firman Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu ya. Nah, saya berharap pagi ini kita semua tetap bersemangat melayani dan mengikut Tuhan. Nah, saudara, waktu di Israel itu, ya, waktu bekerja di Israel, saudara lihat, dimulai pada waktu terbit matahari sampai terbenamnya matahari, yaitu dimulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, 12 jam, saudara. Ya, kalau waktu kita bekerja paling hanya 8 jam. Tapi orang Israel waktu itu bekerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam. Setelah itu sudah tidak ada lembur-lembur lagi, saudara. Nah, pertanyaannya, tadi firman Tuhan mengatakan semuanya mendapat upah 1 dinar. Benar ya? Yang masuk jam 6 pagi diberi kesepakatan 1 dinar. Kemudian yang masuk jam 9 tidak diberi janji upah. Tadi upahnya apa? Apa yang pantas kuberikan kepadamu. Lalu yang masuk jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore, jam 6 selesai, hanya 1 jam, saudara,
Akhirnya semuanya mendapatkan upah berapa? 1 dinar. Nah, pertanyaannya, mau masuk kerja jam berapa kalau Bapak Ibu mendapat upah yang sama? Jam berapa? Boleh bersuara. Mau masuk kerja jam berapa kalau upahnya sama, saudara-saudara? Sore aja, Pak. Oke, Pak James bilang sore saja. Yang jam Ya, 5, jam 6 selesai. Alias 1 ya, jam ya. ya jam 5 aja, Pak. Betul, Ya. Pak Willy juga jam 5. Yang lain? Kan kalau boleh pilih toh. Iya, iya betul, boleh. Silakan. Ayo ibu-ibu yang lain ini mau masuk kerja jam berapa? Mau pulangnya, Pak. Mau pulangnya. Oke, mau pulangnya. 1 dinar kan, Pak. Iya, upahnya sama. Mau masuk kerja jam berapa? Yang lain, ayo ibu-ibu belum jawab ini. Ada Pak Toto. Supaya kerjanya cuma 1 jam. Iya, berarti masuk yang jam 5 ya. Oke. Saya cuma 1 jam. Pak Toto mau jawab? Mau masuk kerja jam berapa, Pak? Oh, yang jam 5 juga. Betul ya. Kita ini cari enaknya ya, saudara-saudara ya. Ya betul, Pak. Ngapain capek-capek? Ngapain waktunya lama kalau upahnya sama? Nah, ini kan sudah terjadi tuh masa pandemik ini, saudara. Kita nggak usah ngantor, tapi di rumah saja. Upahnya sama. Nah, itu Pak Willy sama Pak James, saudara. Yang lain nggak bisa, gitu ya. Kalau kerjanya lapangan, ya nggak bisa dikerjakan di rumah. Antar barang, masa mau dikerjakan di rumah? Online, nanti biar internet yang ngantar, kan nggak bisa, saudara. Nah, jadi ada bagian yang bisa, ada bagian yang tidak bisa. Tapi memang umumnya, saudara-saudara, kita maunya waktunya singkat, nggak usah mengeluarkan tenaga lebih banyak, tapi dapat upah yang bukan sama, mungkin lebih besar, saudara-saudara. Ya, gitu ya, mungkin lebih besar. Nah, itulah kecenderungan manusia yang saudara tidak pernah merasa puas ya. Boleh, silakan mau jawab itu. Tapi kita akan cari tahu alasannya. Kenapa yang hanya masuk 1 jam tadi dipanggil duluan oleh Tuhan dan diberi upah duluan. Betul ya? Ini melawan budaya antri loh, saudara. Kalau saudara antri di bank, ya tiba-tiba nyelonong gitu ya, pasti satpam akan mendatangi saudara dan berkata antri. Tapi di sini tidak pakai budaya antri karena bukan orang Indonesia, saudara-saudara. Nah, nanti kita akan lihat kenapa kok sampai seperti itu. Jam 6 pagi-pagi benar dijanjikan 1 dinar. Dinar itu mata uang Romawi, saudara. 1 dinar ialah upah harian para pekerja dalam 1 hari. Nilainya Rp750 sekarang. Tapi kalau zaman dulu ya ini besar, saudara ya. Zaman dulu ini besar. Lalu yang masuk jam 9 pagi tidak diberi upah 1 dinar, tapi dijanjikan apa yang pantas kuberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kalau mau bekerja, diterima, tapi upahnya adalah apa yang pantas kuberikan kepadamu. Mau masuk kerja enggak, saudara-saudara? Apa yang pantas? Kalau Toyota Alphard, maulah. Nah, itu pantas bagimu. Tapi tidak pantas bagi perusahaan, kan? Atau apalagi di gereja. Jadi pengerja, jadi hamba Tuhan, upahnya apa? Gajinya berapa? PK-nya berapa? Apa yang pantas kuberikan kepadamu? Mau masuk melayani enggak, saudara-saudara? Pasti pikir ulang, saudara. Nah, jangan-jangan nanti kerja paksa, kerja keras. Nggak dapat apa-apa nanti, saudara. Mungkin gitu pikirannya, saudara. Tapi pada hari itu, boleh mengambil sedikit buah anggur. Itulah apa yang pantas, saudara. Supaya malam itu diuangkan, kemudian keluarga ini besok bisa makan. Karena orang yang bekerja harian tidak dapat penghasilan tetap. Upahnya harian, saudara. Jadi hari ini masih bisa makan. Tapi kalau besok tidak bekerja, saudara, besok tidak bisa makan. Makanya para pekerja yang nganggur tadi, ketika dijanjikan apa yang pantas kuberikan kepadamu, mereka mau pergi. Karena dapat sedikit buah anggur. Lalu yang jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, tidak diberikan janji upah. Lihat ya, tadi ayat yang kita baca, pertanyaannya apakah mau masuk kerja? Kalau saudara tidak pernah dijanjikan janji upah, mau masuk kerja nggak kira-kira? Pasti nggak mau masuk, saudara. Wong apa yang pantas saja kita mikir kok. Apalagi ini tidak sama sekali dijanjikan janji upah. Tapi Alkitab mengatakan mereka mau bekerja. Kenapa, saudara? Mari kita akan renungkan ya.
Karena mereka tadi Alkitab mengatakan menganggur. Kalau menganggur itu pasti diomelin istri sama mertua, Bapak Ibu. Ya, kalau tinggalnya jadi satu di pondok mertua indah. Ya maaf, saya nggak ada maksud apa-apa. Tapi kalau kelihatan menganggur, suami-suami tidak bekerja, pasti istri nomor satu yang ngomel. Papa, kita mau makan apa ini? Cari kerja. Kan gitu, saudara. Anak-anak juga, Papa untuk bayar sekolah bagaimana? Apalagi moro tua, saudara-saudara ya. Pasti begini kan? Nah, betapa menderita dan susahnya suami-suami yang menganggur pada masa itu. Makanya mereka pergi ke tengah jalan, mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke mana? Kalau konteks sekarang ke stasiun, ke terminal, saudara, ke bandara. Siapa tahu ada tuan yang baik hati yang mau memperkerjakan dia untuk angkat barang, untuk apa, saudara, kalau konteks ini bekerja di kebun anggur. Karena kebun anggur itu sangat luas, jadi memerlukan pekerja sangat banyak. Nah, oleh sebab itu mereka pergi ke pasar, siapa tahu bertemu dengan tuan yang baik hati dan memberikan pekerjaan. Nah, anggur harus dipanen pada hari itu. Kalau tidak, saudara-saudara, kandungan gula semakin tinggi, harga di pasaran akan turun, dan biasanya saat panen itu hari Jumat, karena Sabtu itu harus berhenti karena Sabat ya, jadi harus dituntaskan. Jadi kemungkinan besar hari itu adalah hari Jumat, jadi semua harus dipanen, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat. Para pekerja dibayar di akhir hari dan tidak mengambil keuntungan dari pekerja yang miskin. Hukum Taurat mengatakan, Ulangan Imamat 19:13 dan Ulangan 24:15, bunyinya begini, saudara. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi tuan ini baik hati, melihat hukum Taurat, hari itu juga harus dibayar. Tapi kalau masa pandemik ini banyak yang menunda gaji karyawan ya saudara, karena duitnya nggak ada. Tapi nggak boleh menurut hukum Taurat saudara, harus juga dibayarkan. Jangan sampai seperti di surat Yakobus, orang kaya yang menahan upahnya, akhirnya para pekerja ini berdoa sambil menangis, lalu Tuhan turun tangan saudara, dan orang-orang kaya pada zaman surat Yakobus ditulis, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kemudian Ulangan 24, 14, 15 mengatakan, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun orang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Betul ya? Tadi jam 6 sore upah dibagikan. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi saudara, deal, sepakat sesuai dengan hukum Taurat, tuan yang baik hati tadi memberikan upah kepada para pekerjanya. Tapi yang aneh, saudara-saudara, yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam, dipanggil terlebih dahulu untuk menerima upah. Seperti Bapak Ibu Saudara ketika memilih mau masuk kerja jam berapa, semua menjawab yang mau masuk kerja jam 5, bekerja 1 jam, dapat upah, lalu pulang. Enak, saudara-saudara ya. Saudara tidak memikirkan yang masuk jam 3, yang masuk jam 12, yang masuk jam 9, yang masuk pagi-pagi. Ya, orang berdosa itu egois, saudara-saudara ya. Oke, tapi masalahnya bukan di kita. Masalahnya ada di Tuhan. Tuhan itu baik hati, Tuhan itu punya otoritas, Tuhan itu punya kedaulatan. Terserah dia mau memberi yang mana dulu. Ya, itu yang kita pelajari di dalam bagian ini. Pertanyaannya, kenapa? Orang yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam, dipanggil terlebih dahulu untuk mendapatkan upah. Nah, ini yang kita renungkan, saudara. Yang pertama, ayat 1 tadi, Bapak Ibu. Lihat ya, ayat 1. Saya ulang ya. Matius pasal yang ke-20, ayat 1. Kira-kira ada yang aneh enggak di situ? Dikatakan seperti ini. Ya. Dikatakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Lihat, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah. Saya mau tanya, saudara, hal kerajaan surga itu rohani apa duniawi?
Ya, lalu bekerja di kebun anggur, di kantor, itu rohani apa duniawi, saudara-saudara? Nah, mungkin sudah jawab ya. Paling kita berpikir, oh, kerajaan surga itu rohani. Lalu bekerja itu duniawi. Betul ya, saudara-saudara? Seperti itu ya. Sebagian besar menjawab begitu. Tapi saudara lihat, ini kan bicara perumpamaan. Kalau Bapak Ibu teliti perumpamaan, itu selalu dikatakan apa? Hal kerajaan surga seumpama ragi, seumpama pukat, seumpama orang yang menaburkan benih, ya, seumpama apalagi saudara? Banyak sekali dikatakan seumpama. Ya, hanya ada dua yang dikatakan hal kerajaan surga sama, yaitu Matius 20 ayat 1 dan Matius 25 ayat 14. Hal kerajaan surga sama seperti orang yang memberikan talenta itu loh, saudara. Hanya dua saja. Yang lain hal kerajaan surga seumpama. Berarti kalau seumpama kan tidak sama persis. Seumpama kan berbeda, saudara-saudara. Betul? Tapi hari ini kita boleh merenungkan ada prinsip kebenaran yang sama antara hal yang rohani dengan yang duniawi. Nah, seringkali kita berpikir berbeda, saudara-saudara. Saya mau tanya contoh yang sederhana. Kalau saudara masuk kerja boleh telat apa tidak? Ya, oke. Boleh gelengkan kepala atau mengangguk? Nggak boleh ya. Kalau masuk kerja nggak boleh terlambat. Tapi kalau ke gereja boleh terlambat apa tidak? Seharusnya nggak boleh, saudara-saudara. Kenapa? Karena ke gereja pelayanan itu rohani, Pak. Bekerja sekolah itu duniawi, Pak. Jadi kalau bekerja atau sekolah boleh telat? Enggak boleh telat. Tapi kalau ke gereja pelayanan boleh telat? Seharusnya tidak boleh. Amin, saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen memperlakukan berbeda. Kalau ke gereja boleh telat. Tadi mulai jam 9. Yang telat bertobatlah pagi ini. Saudara, amin ya. Karena kita sudah pakai online, nggak boleh telat. Tadi saya kurang 2 menit saja sudah diingatkan sama Pak Willy. Pak Tim, kita sudah siap loh. Saya barusan ngajar, saudara. Jadi mulai 7:30 tadi itu saya sudah siap. Ngajar dulu saya, saudara. Gitu ya. Oh ya Pak, sebentar, siap. Saya jam 9 tepat langsung kelihatan di layar. Jadi saudara, kita tidak boleh menyamakan yang rohani dengan yang duniawi. Karena pada dasarnya di hadapan Tuhan, saudara, itu sama. Coba Kejadian 2:15. Firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman di Eden itu. Saya mau tanya, ini kan perintah Tuhan supaya Adam bekerja. Dan perintah itu diberikan ketika Adam belum jatuh dalam dosa. Jadi kalau ada orang yang berpikir bekerja itu kutuk, bekerja itu karena akibat setelah berdosa, salah Bapak Ibu. Salah. Nah, persoalan ketika berdosa lalu pekerjaannya dikutuk dengan sekuat tenaga untuk mencukupi makananmu sampai engkau kembali kepada tanah, dengan berpeluh bekerja keras mencari makananmu sampai kau mati, itu memang iya. Tapi pada awalnya bekerja itu bukan kutuk. Bekerja itu adalah perintah Tuhan yang diberikan oleh Adam sebelum jatuh dan dosa. Jadi saudara-saudara, di hadapan Tuhan ya, prinsip kebenaran yang rohani itu sama dengan yang duniawi. Jadi tidak ada istilah bekerja sekuler lalu di dalam gereja itu rohani. Nggak ada, saudara. Karena pada prinsipnya ketika saya dan saudara bekerja melayani dimanapun saja, itu di hadapan Tuhan adalah kita melakukannya sama seperti untuk Tuhan. Mimpin pujian yang terbaik, melayani yang terbaik, saudara. Apapun yang kita lakukan, semua juga yang terbaik karena prinsipnya apa? Untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Paulus mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau engkau minum, perhatikan,
Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, makan dan minum itu perkara yang kecil kan, sederhana toh. Siapa pagi ini yang belum makan dan minum? Saya. Kalau minum air putih, iya. Makan belum. Kita bisa tunda kan? Nanti setelah ibadah. Betul, saudara? Artinya apa? Itu hal yang simple bisa kita tunda kecuali yang sakit mah lain masalahnya ya. Tapi secara normal kita bisa tunda. Bahkan melakukan sesuatu yang lain dikatakan apa? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kita bekerja saja, kita melakukan yang terbaik dan penuh tanggung jawab. Kenapa? Kalau enggak nanti bos bisa marah-marah, pimpinan bisa marah-marah, bisa kecewa mereka. Apalagi saudara, kita melakukannya sama seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya kita pasti tidak akan main-main. Amin, saudara. Jadi hal yang kecil sekalipun kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara. Nah, ini satu ayat lagi, Kolose 3:23-24 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun bekerja, melayani di gereja seolah-olah kita lakukan untuk manusia. Di pekerjaan untuk pimpinan kita di gereja untuk pendeta, seolah-olah untuk gembala, seolah-olah. Tapi sebenarnya kita melakukannya sama seperti untuk Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-hambanya. Yang kedua, saudara, apa yang masuk terakhir dipanggil dulu? Kalau yang pertama, para pekerja ini mengerti prinsip kebenaran yang rohani dan yang duniawi itu sama. Lalu yang kedua, para pekerja ini ternyata mengejar kualitas, saudara. Apa maksudnya? Kalau soal ngumpulin buah anggur, banyak mana? Yang masuk 1 jam, yang 3 jam, yang 6 jam, yang 9 jam, atau yang 12 jam? Saudara. Wah, ini khotbah hari ini kuliah sebenarnya, saudara ya. Jadi sebenarnya saudara bisa jawab sebenarnya. Gitu ya. Kalau soal mengumpulkan banyak buah anggur, masuk kerja yang jam berapa? Angkat tangan, yang mana? Kalau 1 jam ngumpulin buah anggur dibanding 3 jam ngumpulin buah anggur, banyak mana? 1 apa 3? Banyak yang masuk awal. Betul, Pak James. Jadi harusnya yang masuk jam 6 pagi, itu ngumpulin buah anggur itu lebih banyak. Dibanding yang masuk jam 9, yang 12, yang jam 3, apalagi yang jam 5 sore hanya 1 jam. Betul ya? Tapi saudara, kenapa yang dipanggil duluan yang masuk 1 jam? Karena ini jawabannya saudara. Memanfaatkan waktu yang singkat, hanya 1 jam, dengan hasil yang maksimal. Dengan kata lain, dalam hidup dan pelayanannya, kualitas itu yang diutamakan. Ya, mutu itu yang diutamakan. Nah, berapa banyak saudara kita berpikir yang penting selesai, yang penting beres Pak, tapi tidak berkualitas. Salah saudara. Tapi hari ini kita boleh belajar yang kedua. Karena ini untuk Tuhan dan tidak ada perbedaan antara yang duniawi dan yang rohani, maka yang kedua sama-sama kita kejar, kita lakukan dengan hasil yang maksimal. Itu yang penting, saudara. Lalu yang ketiga, nah tadi ya, sadar waktunya singkat, makanya para pekerja ini giat dalam bekerja dan melayani Tuhan. Paulus berkata, 1 Korintus 7 ayat 29a, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Bapak Ibu, kenapa Tuhan itu ya tahu ya para pekerja yang bekerja hanya 1 jam itu bekerja dengan maksimal dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ingat, di menara jaga ya kebun anggur orang Israel sangat luas, lalu ditempatkan menara-menara jaga dan itu ada orang-orang yang mengawasi Bapak Ibu. Kalau sekarang CCTV ya. Tapi kalau zaman itu belum ada CCTV, saya masih ingat ketika penjara Kalisosok ya, saudara-saudara ya. Dulu saya pernah pelayan ke sana kan di atas ada penjaga-penjaga kan, belum ada CCTV kan waktu itu. Nah, itu untuk mengawasi para orang-orang yang ada di bawah. Nah, demikian juga para pengawas menara jaga tadi. Mereka mengamati, saudara. Oh, yang masuk jam 6 pagi
Harusnya dari segi waktu mengumpulkan buah anggur lebih banyak. Tapi kenyataannya banyak tidurnya dibanding kerjanya. Ya, yang satu lagi banyak makannya dibanding kerjanya. Oh, yang ini malas sekali. Makanya saudara-saudara, dibandingkan dengan yang masuk hanya 1 jam. Oh, lihat. Makan saja dia tidak sempat. Walaupun diizinkan, boleh mencicipi sedikit buah anggur. Saudara. Apalagi tidur, dia nggak sempat. Coba, mereka giat sekali bekerja. Makanya ini dilaporkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, panggillah yang masuk terakhir dan berikanlah upah kepadanya. Saudara, ini kan satu sikap yang luar biasa. Walaupun kita bekerja, kita melayani, tidak ada yang melihat, tapi ada sepasang mata, yaitu mata Tuhan, yang melihat saya dan saudara. Amin, saudara. Seringkali kita berpikir kalau nggak ada yang melihat, aman-aman saja ya. Bos lagi keluar negeri, kita kerja seenaknya. Dulu, sebelum ada CCTV. Tapi sekarang ada CCTV, nggak berani, saudara-saudara. Coba di kantor-kantor, di gereja, dimanapun ada CCTV. Dan bisa dikendalikan dimanapun bosnya berada. Benar ya, saudara-saudara? Nah, hari ini kita boleh diingatkan. CCTV kita yaitu sepasang mata Tuhan yang terus mengawasi kita. Oleh sebab itu, hari ini saya melihat ada beberapa yang sudah usia senior, termasuk Pak Widi, saudara-saudara. Ya, tapi biarlah kita giat memberi contoh kita semua yang muda-muda. Sadar bahwa waktu sama singkat. Oleh sebab itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, kenapa pekerja yang terakhir dipanggil duluan? Karena fokusnya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan tuannya. Dengan tidak memakan buah anggur, ganti dengan semangat bekerja, semangat melayani, saudara-saudara, maka dikatakan apa? Tuhan berbelas kasihan dan apa, saudara? Memberikan upah duluan. Prinsipnya seperti ini, saudara. Tuhan tidak pernah menutup mata. Para pekerja yang masuk terakhir tadi, jam 5, jam 3, jam 12, kan tidak diberi janji upah, kan? Kalau Bapak Ibu diberi pekerjaan, tidak diberikan janji upah, paling kita nggak mau bekerja, saudara. Oh, nggak ada janji upahnya kok. Tapi pernahkah kita berprinsip seperti ini? Walaupun aku tidak diberi janji upah, Tuhan tidak pernah menutup matanya. Di Wiguna ini ada tukang, Bapak Ibu. Ya, kalau sama saya itu, saya kalau tanya, ini habis berapa, Pak? Karena sudah kenal 15 tahun yang lalu ya, sampai hari ini, saudara, terserah Pak Tim. Loh, kok terserah saya? Kalau saya nanti tidak mau beri gimana? Nggak apa-apa. Minimal 1 gelas kopi dan nasi 1 piring. Katanya gitu. Dan yang kedua yang penting, dia bilang, walaupun Pak Tim tidak memberi saya upah, Pak Tim pasti mereferensikan pekerjaan saya bagus kepada teman-teman. Memang kerjaannya bagus, saudara. Jadi kalau orang-orang itu pengen cari tukang, ngomong ke saya referensikan orang ini, tukang ini. Jadi artinya apa? Kalau kerjaan saya bagus, Pak Tim, pasti Pak Tim cerita pada orang lain. Kalau ada orang tanya, yang ngerjain rumah ini, yang buat terasnya ini siapa? Pasti Pak Tim bilang, saya lah. Dan Pak Tim referensikan yang lain. Nah, saudara-saudara, kenapa orang yang tidak di dalam Tuhan ini bisa mengerti prinsip Matius pasal yang ke-20? Walaupun tidak diberikan janji upah, saudara, Tuhan tidak menutup mata. Kalau dia melakukan pekerjaan yang terbaik dengan semangat, saudara, dan mengejar kualitas itu tadi. Dan ternyata ini yang diperhitungkan oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan tadi berkata, panggillah yang masuk terakhir dan bayarkan upah mereka. Sehingga ayat 16 mengatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, yang terdahulu sebenarnya ini orang Farisi ahli Taurat. Bagaikan pekerja yang masuk pertama, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan terlebih dahulu, tapi kesempatan disia-siakan oleh mereka. Sehingga Tuhan memanggil saya dan saudara, orang berdosa, orang non-Yahudi, yang diberi kesempatan, diberi anugerah untuk melayani di kebun anggurnya. Jadi bersyukurlah, karena kemurahan hati Tuhan yang memanggil kita. Bukan kita yang mencari pekerjaan, tapi Tuhan yang mencari pekerjaan. Bukan kita orang berdosa yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari orang berdosa untuk masuk di dalam kerajaannya.
Jadi ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keselamatan ya, tetapi waktu pelayanan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, biarlah kita bagaikan pekerja yang masuk terakhir tadi, saudara-saudara. Karena kita bekerja semaksimal mungkin, mengerti prinsip bahwa yang rohani dan yang jasmani itu sama, maka Tuhan tidak akan menutup matanya untuk memberi pelayanan kesempatan kepada kita semua. Asal kita punya prinsip apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami semua yang bersama-sama beribadah secara online ini ya Tuhan. Engkau ampuni kalau seringkali kami membedakan yang rohani dengan yang duniawi. Tetapi hari ini Engkau boleh mencelikkan mata rohani kami. Bahwa sebenarnya apa yang kami lakukan bukan untuk manusia. Apapun yang kami lakukan sebenarnya kami lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu kami mau melakukan yang terbaik, serius, penuh dengan tanggung jawab. Dan kami boleh menyadari kesempatan tidak lama. Kami bagikan pekerjaan masuk terakhir. Kesempatan yang sangat singkat. Kami boleh lakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan boleh melimpah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.